Pancasila dasar dalam perjuangan bangsa. Pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. 2. Berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kerajaan Islam berkembang di Indonesia, ada beberapa kerajaan-kerajaan yang telah mendahulunya, di antaranya Kerajaan Kutai yang terletak di daerah Kalimantan, Kerajaan Sriwijaya yang terletak di daerah Sumatera, dan Kerajaan Majapahit yang terletak di daerah Jawa. 1. Zaman Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa atau tiang batu. Berdasarkan prasasti tersebut, dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman merupakan keturunan dari Raja Aswawarman, yang mana Raja Aswawarman tersebut adalah keturunan dari Raja Kudungga. Zaman Sriwijaya. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama zaman Sriwijaya di bawah Syailendra yang bercirikan kedatuan, kedua negara kebangsaan zaman Majapahit yang bercirikan keprabuan. Kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama, dan yang ketiga adalah negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka. Pada abad ke-7, muncullah suatu kerajaan di Sumatera yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedukan Bukit di kaki Bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 83 Masehi dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Palawa. Pada zaman itu, Kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama Buddha yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut, yaitu berbunyi Marfuat Vanwa Sriwijaya Sidayatra Subhiksa, yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur. Ketiga adalah Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293, berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama pada tahun 1365. Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutosoma yang di dalam buku itulah kita jumpai Seloka Persatuan Nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bunyi lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua yang artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapahit Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Pasabean Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya sebagai berikut. Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan. Kejayaan dan keruntuhan Majapahit. Majapahit menjulang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara kebangsaan Indonesia. Disebabkan oleh faktor dalam negeri sendiri, seperti perselisihan dan perang saudara pada permulaan abad ke-15.
Maka sinar kejayaan Majapahit mulai memudar dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan sinar hilang kertaning bumi pada permulaan abad ke-16. Itu pada tahun 1520. Kedatangan Islam. Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu berkembang pula lah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. 3. Zaman penjajahan. Setelah berkembangnya kerajaan Islam di Indonesia, mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara, antara lain orang Portugis, yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanam rempah-rempah. Bangsa lain yang masuk ke Indonesia yang awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis. Tapi lama-kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktik penjajahan. Misalnya Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda juga datang ke Indonesia untuk menghindarkan persaingan di antara mereka sendiri. Kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC, yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah company. Mataram, di bawah pemerintah Sultan Agung, berupaya mengadakan perlawanan dan menyerangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Walaupun tidak berhasil meruntuhkan, namun Gubernur Jenderal J. Picon tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu. Beberapa saat setelah Sultan Agung mangkat, maka Mataram menjadi bagian kekuasaan Kompeni. Makassar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai oleh Kompeni tahun 1667 dan timbullah perlawanan dari rakyat Makassar di bawah Hasanuddin. Menyusul pula wilayah Banten, Sultan Agung Tirtoyoso dapat ditundukkan pula oleh Kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo untuk Suropoti di Jawa Timur pada akhir abad ke-17 nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasaan Kompeni pada saat itu. Demikian Belanda pada awalnya menguasai daerah-daerah strategis yang kaya akan hasil rempah-rempah pada abad ke-17 dan nampaknya semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer. Pada abad itu, sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaan di Indonesia. Melihat praktik-praktik penjajahan Belanda tersebut, maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah Nusantara, antara lain Patimura di Maluku, Baharudin di Palembang, Imam Bonjol di Minangkabau, Pangeran Diponorogo di Jawa Tengah, Jelentik Polim Tengku Tejik di Tiro, Tengku Umar dalam Perang Aceh, Anak Agung Mede dalam Perang Lombok, Sising Mangaraja di Tanah Batak, dan masih banyak perlawanan lainnya. Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa. 4. Kebangkitan nasional. Pada abad 20 di punggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi. Adapun di Indonesia bergolak kebangkitan akan kesadaran berbangsa, yaitu kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan dan kemerdekaan dan kekuasaannya sendiri. Organisasi-organisasi pergerakan nasional. Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pergerakan nasional. Sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi pergerakan nasional itu antara lain Serikat Dagang Islam yang berdiri pada tahun 1909 yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1911 di bawah HOS Cokro Aminoto. Kemudian muncullah Industri Partai pada tahun 1913 yang dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Manungkusumo, Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Partai ini tidak menunjukkan keradikalnya sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri. Dalam situasi yang mengoncangkan itu, muncullah Partai Nasional Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto Manungkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya.
Perjuangan nasional Indonesia dititikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan Indonesia merdeka. Tujuan itu kemudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda yang tokoh-tokohnya antara lain Muhammad Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopronoto, serta tokoh-tokoh muda lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat itu pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai pergerakan kebangkitan bangsa. Kemudian, PNI oleh pengikutnya dibubarkan dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia dengan singkatan Pertindo. Kemudian, golongan Demokrat antara lain Muhammad Hatta dan S.T. Syahrir mendirikan PNI baru, yaitu Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1933 dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus capai dengan kekuatan sendiri. 5. Masa penjajahan Jepang. Setelah Belanda diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wilhelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan di Indonesia. Janji Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia adalah suatu kebohongan belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan pada akhirnya pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia tidak pernah terwujud. Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda. Jepang memimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia. Akan tetapi, dalam perang melawan sekutu barat, yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda, dan negara sekutu lainnya, nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu, agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia dengan menjanjikan Indonesia merdeka kelak di kemudian hari. Pada tanggal 29 April tahun 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, beliau memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua pemerintah Jepang, kemerdekaan tanpa syarat. Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah. Maklumat Gunseika nomor 23 menganjurkan kepada bangsa Indonesia untuk berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan musuh-musuh Jepang, yaitu sekutu termasuk kaki tangannya Nica yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Bahkan Nica telah melancarkan serangannya di Pulau Tarakan dan Morotai. Suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI atau Dokuritsu Junbei Kosakai pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua, serta para anggotanya, yaitu sebagai berikut. Ketua, Dr. KRD Rajiman, Wedyo Diningrat, Ketua Muda, Iti Bangasa, Ketua Muda RP Suroso. Nama para anggota IN menurut nomor tempat duduknya dalam sidang adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Dr. R. Kusuma Atmaja, R. Abdurrahim Pratalikarma, R. Aris, K. Haji Dewantara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilaksanakan 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut. Tanggal 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya. Tanggal 31 Mei, Profesor Supomo menyampaikan pidatonya, dan tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Hari pertama, sidang kedua, sebelum dimulai, diumumkan oleh Ketua penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Surja Hamid Jojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Selain tambahan anggota BPUPKI, Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuannya pada 1 Juni. Menurut laporan itu, pada tanggal 12 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengadakan pertemuan antara panitia kecil dengan anggota-anggota Badan Penyelidik. Panitia kecil terdiri atas 9 orang populer yang disebut Panitia 9. Proklamasi.
Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan serta waktu proklamasi. Perbedaan ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda bersikeras agar proklamasi segera dilaksanakan. Namun, golongan tua berpendapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dahulu dalam rapat PPKI. Sidang PPKI. Sehari setelah proklamasi, keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sebelum sidang resmi dimulai, kira-kira 20 menit, dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah panitia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila, lalu akhirnya disempurnakan sebagaimana naskah pembukaan Undang-Undang 1945 sekarang ini. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus, sidang kedua dilakukan pada tanggal 19 Agustus, dan sidang ketiga dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1945. Masa setelah proklamasi. Secara ilmiah, proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut. Dari sudut ilmu hukum, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional. Namun secara politis ideologi, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas nasib sendiri dalam suatu negara proklamasi Republik Indonesia. Masa Orde Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Indonesia masih menghadapi tentara sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengikuti pemerintahan Nica. Selain itu, Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar agar kemerdekaan Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Untuk melawan propaganda tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat sebagai berikut. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semua dipegang oleh Presiden kepada KNUG. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat ini juga sebagai upaya agar dunia luar menilai bahwa negara Indonesia sebagai negara yang demokratis. 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Intinya, maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam alinea 4, bahwa pada akhirnya negara RIS terdiri atas 3 buah negara bagian saja, yaitu negara bagian RI, Proklamasi Yogyakarta, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Utara Timur. Dekret Presiden tahun 1959. Faktor yang menentukan adanya dekret presiden adalah gagalnya konstituan untuk membentuk UUD yang baru. Dari kegagalan tersebut di atas, Presiden akhirnya mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya membubarkan konstituan, menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, dan dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 1966 atau KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Adapun isi Tritura tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 PKI. Yang ketiga, penurunan harga. Peristiwa G30S atau PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Lejen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1996 atau Super Semar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Masa Reformasi.
Di zaman ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu membawa bangsa pada taraf demokrasi, seperti halnya yang menjadi tuntutan di era reformasi. Sampai saat ini, masih banyak terjadi korupsi yang justru dilakukan oleh para pejabat negara, padahal mereka adalah wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu dan kompeten untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat yang membawa kepada kesejahteraan. Selain itu, masalah kemiskinan, kekerasan atas nama agama, dan kebebasan beraspirasi pun masih terjadi di zaman ini. Frans Magnisuseno dalam tulisannya mengungkapkan bahwa akar dari permasalahan kesejahteraan rakyat, kekerasan atas nama agama, dan sikap kurang demokrasi adalah perilaku korupsi yang semakin hari semakin menggerogoti bangsa ini. Korupsi ini merusak kejujuran bangsa, sehingga demokrasi dan kesediaan mengakui perbedaan tidak bisa tercapai. Keadaan seperti itulah yang mencoreng nilai-nilai dan asas dasar Pancasila. Keberadaan dan kedudukan Pancasila di zaman ini seakan disepelekan dan tak punya arti lagi. Kesucian dan kesaktian Pancasila pun semakin tercemar. Tuntutan era reformasi pada akhirnya tidak terwujud. Oleh karena itu, kembali kepada Pancasila sangat penting. Kembali kepada Pancasila berarti kembali memurnikan jiwa bernegara sehingga nantinya dapat membawa rakyat pada kesejahteraan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesimpulannya, Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Pancasila menjadi latar belakang terbentuknya NKRI dan Pancasila juga digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Mulai dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam hingga perjuangan berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Maka dari itu, sejarah perjuangan bangsa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan sejarah lahirnya Pancasila. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.